Di tahun 2023 ini, siapa sih yang masih jomblo dan belum memiliki pasangan? Gue mau tahu dong, kok kayaknya kasihan banget ya, kayak kemana-mana sendiri. Emang gak bosen apa? Terus, sebenarnya apa sih alasan kalian belum punya pasangan? Apa ingin sendiri, atau prinsip hidup, atau memang setiap lo ngelakuin pendekatan gagal terus, jadinya lo nyerah? Apa gimana tuh? Oke, selamat datang kembali di ngoceh-ngoceh ala menurut gue. Seneng banget bisa memikirkan konten, konsep, dan apapun itu yang bikin gue semangat untuk terus membagikan apa yang gue rasain kepada kalian. Kali ini gue mau bahas topik yang mungkin udah banyak di luar sana yang ngebagiin tips-tips cara berkenalan atau cara PDKT hingga kalian berhasil mendapatkan pasangan. Jadi udah jelas banget gue tunjukin ini kepada orang-orang yang susah banget untuk memulai pendekatan kepada orang yang lo suka misalnya. Jadi untuk yang punya prinsip ingin sendiri dulu, ya nggak apa-apa sih. Karena mungkin banyak alasan yang memilih lo untuk sendiri dulu. Karena ya mungkin udah banyak yang suka sama lo, atau mau fokus sama pekerjaan dan hidup lo mungkin. Gak apa-apa, karena itu sebuah prinsip. Jadi gue mau ngebagiin khusus untuk orang yang susah melakukan atau sering gagal melakukan PDKT, atau malah yang lebih parah ditolak mentah-mentah. Tenang dulu, jangan buru-buru. Gue mau ngebagiin sedikit tips. Ya, itu membuat gue dikelilingi oleh teman-teman atau lingkungan gue yang merasa positif lah untuk gue sendiri dan sayang sama gue. Itu udah gue terapin tips-tips ini. Jadi untuk ngebangun sebuah hubungan yang positif, karena menurut gue hubungan yang positif itu bukan berarti kita harus memiliki pasangan misalnya, tapi hubungan positif juga di lingkungan kita, teman-teman, keluarga, ataupun orang-orang yang di sekitar kita. Gak selalu ngomongin pasangan ya, ini gue bilang. Gue sekarang sih maksudnya. Terus kalau misalnya kalian mau terapin ini untuk mendapatkan pasangan, ya boleh juga sih. Mudah-mudahan lo yang masih jomblo udah lama sampai bertahun-tahun berkarat dan ingin memiliki pasangan yang lo ajak healing-healing manja atau story-story di Instagram, dimana kayak yang gak selalu sendiri dan upload-upload foto dan quotes-quotes yang sat banget. Jadi ini lo bisa coba sih untuk ya mungkin mendapatkan pasangan lo. Langsung aja, sebelum lo ngedeketin orang yang ingin lo jadikan pasangan, lo harus percaya diri dulu. Karena percaya diri itu adalah hal yang paling penting untuk dasar dari lo ngelakuin sesuatu. Kenapa? Sebelumnya gue jelasin dulu, insecure itu adalah salah satu alasan yang menghambat lo untuk memulai hubungan. Cara melatih percaya diri ini gampang banget ya. Sebenarnya yang lo lakuin pertama adalah, misal di lingkungan lo sendiri sama teman-teman, lo bisa melatih dengan mereka. Ya yang pertama sih bisa mengungkapkan perasaan dan pikiran lo sama teman-teman lo sebelum terjun ke orang-orang yang ingin lo targetin. Ya kalau laki-laki yang belum mendapatkan pasangan, kayaknya percaya diri itu adalah hal yang mudah sih untuk dibangun. Berbeda dengan perempuan ya, kalau perempuan itu adalah tingkat insecure-nya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Lo lihat aja, make up aja dibikin untuk perempuan tuh. Karena ya secara fakta memang kodratnya wanita itu adalah insecurean sebenarnya. Itu tadi ya poin pertama. Kalau kita udah bangun percaya diri, kita akan mudah untuk melangkah ke fase dan langkah-langkah selanjutnya.
Nah, gue ngomongin kalau kita udah percaya diri, setelah percaya diri itu apa sih yang harus kita lakuin? Gue mau masukin 3 hal yang paling penting dari sebuah pendekatan setelah kita punya kepercayaan diri yang cukup. Lo udah bisa nilai diri lo itu adalah orang yang percaya diri. Berarti lo udah siap nargetin satu gebetan yang lo mau jadiin pasangan lo. Supaya apa? Ya ngambil perhatiannya lah, ngedeketin gitulah. Jadi 3 hal yang rekomendasiin untuk lo. Yang pertama adalah faktor fisik. Fisik di sini bukan berarti lo harus good looking, enggak. Gue nggak maksud ngomongin fisik harus good looking, enggak. Yang gue maksud adalah masalah penampilan lo. Ada pepatah yang bilang kayak gini, kalau lo nggak good looking minimal kaya lah. Kalau lo nggak kaya ya minimal good looking. Terus kalau kita mikir kita itu nggak punya dua-duanya, ya minimal lo wangi, lo rapi. Poin dari penampilan itu adalah merawat diri. Ya maksimalin lah dulu penampilan fisik lo. Ya kalau nggak ada itu, penampilan lo acak-acakan mau deketin orang yang lo mau juga, dia nggak akan ngelirik lo, nggak akan tertarik sama lo. Penampilan aja udah gagal ya, mau punya kepercayaan diri setinggi apapun juga akan gagal narik perhatian gebetan lo. Penampilan itu adalah yang pertama dilihat. Dan kebanyakan orang di luar sana itu first impressionnya itu ya kalian dilihat dari style atau penampilan lo. Jadi kalau kita merasa kita itu nggak good looking, tenang. Itu masih bisa diperbaiki dari cara berpenampilan kita yang minimal rapi, wangi, atau merawat diri lah. Faktor yang pertama itu atau yang soal penampilan itu jangan lupa terus maksimalin upgrade penampilan kita. Gimana supaya gebetan lo itu tertarik sama lo untuk dijadiin pasangan. Tanemin dalam diri lo itu kalau lo itu keren, kalau lo itu pantas mendapat pasangan yang lo mau, lo itu pantas untuk bahagia dan lo itu pantas untuk dicintai sama orang lain. Yang barusan itu gue jelasin adalah soal penampilan. Terus kemudian yang kedua itu adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini adalah ya misalnya kayak cara komunikasi yang baik. Kalau misalnya lo masih ngomong jorok-jorok atau suka maki-maki yang lo pikir itu adalah bercanda ke teman-teman lo, mending itu harus dirubah dan belajar harus ngomong yang baik-baik dan sopan santun. Terus jangan pelit dan jangan mikirin diri sendiri. Kalau ngobrol sama gebetan lo itu harus punya topik yang menarik. Jangan pakai jokes-jokes yang misalnya jamet. Terus jangan terlalu berlebihan ngeliatin kalau lo itu terlalu tertarik atau obsesi sama gebetan lo. Ya misalnya di chat lo ngirim emoticon love yang bertubi-tubi banyaknya. Terus over perhatian. Sumpah malah bikin orang takut itu sebenarnya. Kelihatan lebay. Kalau bisa sih kita harus santai dan tidak kelihatan, tidak terlalu nampak kalau kita itu ngedeketin gebetan lo. Harus pakai cara undercover. Ya contoh kecil yang paling lo bisa lakuin sekarang adalah nge-reply post-post storygramnya dia kalau lo berteman sama dia. Misalnya bahas yang ringan-ringan, kayak misalnya dia suka olahraga, ngepost foto pas lagi olahraga, lo bales, ih lo suka olahraga juga ya? Apa gimana sih, pakai jokes-jokes yang ringan-ringan, bercanda yang ringan-ringan. Intinya lo harus observasi dulu sebelum ngedekatin gebetan lo. Jangan langsung mentah-mentah lo deketin, ya nggak bagus juga kan.
Oke, kemudian yang ketiga adalah eh, lo itu harus kayak kelihatan smart. Karena kalau lo udah ngelakuin yang gue jelasin dua tadi, dan lo udah bisa ngebangun obrolan yang menarik, lo itu harus kelihatan smart. Ya kalau membahas sesuatu, lo kelihatan kayak kurang wawasan juga menjadi faktor ini nggak baik untuk pendekatan lo. Misalnya lo bahas ini, dia juga bahas ini. Kan nanti jadinya nggak nyambung kan? Atau ketika pas teleponan atau chatan lo lupa waktu, kalau lo maunya chatan terus, teleponan terus, nggak ditutup-tutup. Sleep call sampai habis, sampai pagi, baterainya sampai habis lo. Waduh, itu malah memperlihatkan kalau lo itu bukan orang yang mempunyai kesibukan. Malah kesannya kayak gini amat sih. Mau PDKT aja kayak harus meluangkan waktu yang begitu banyak sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kan nggak bagus juga. So, ketiga hal tadi itu yang paling menjadi faktor saintifik menurut pakar-pakar yang menggeluti soal cinta-cintaan. Bukan cuma menurut gue doang. Tapi disclaimer untuk kalian, setiap orang itu punya karakter masing-masing dan gak semuanya itu yang gue omongin di atas itu adalah 100% berhasil, karena lu juga harus tahu kriteria lu itu yang kayak gimana. Kayak misalnya lu suka sama orang tapi kriterianya bikin lo ilfil juga, ya itu pendekatan gagal bukan karena orangnya, tapi karena diri lo sendiri juga. Nentuin kriteria dulu yang menurut cocok untuk lo, baru lo mulai terapin tips-tips yang gue udah jelasin tadi. Dan misalnya lo udah kayak merasa udah bisa nguasain yang gue bilang atau gue jelasin tadi di atas, terus lo mikir kok gue udah praktekin semua yang dijelasin tapi nggak dapet juga, yaitu terjadi mungkin karena diri lo sendiri, bukan gebetan yang lo mau deketin. Karena faktor yang lebih penting itu dari diri kita sendiri. Bisa saja lo masih penasaran mungkin sama gebetan lo ketika lo udah tahu yang lo hanya tertarik dari apanya gitu, atau penampilannya atau karakternya bikin lo tertarik tapi nggak tertarik secara emosional. Ya walaupun lo deketin juga mungkin nggak ada perasaan atau keinginan untuk menjalin ke hubungan yang lebih dalam. So yang terakhir gue mau jelasin hikmah-hikmah yang gue udah bahas. Semua itu ngarepin punya pasangan yang oke. Dan semua orang itu ngarepin punya pasangan yang menurut kita adalah standar dari diri kita sendiri. Kita selalu menghindari kalau misalnya kita dapat pasangan yang di bawah standar kita. Jangan munafik. Lo juga mikirnya gitu kan maksudnya. Ya kita harus ngeliat ke diri sendiri dulu. Kalau kita sendiri belum oke, ya terus mau dapat orang yang gimana? Mau dapat orang yang standarnya gimana juga, ya kalau kita belum oke atau belum berkualitas juga nggak akan bisa kita dapetin, akan gagal terus. Oleh karena itu mending kita lebih dalam ngembangin diri kita sendiri, belajar ngerti diri sendiri dan upgrade diri sendiri agar kita punya kualitas untuk bersaing. Ya lo tahu sendiri kan zaman sekarang gimana persaingannya antar gebet-gebetan. Untuk naikin kualitas lo ya caranya untuk ngupgrade diri sendiri. Ya ngelatih ngobrol sama temen-temen atau ngelatih sama orang di sekitar. Terlebih lagi sama gebetan lo yang lo mau jadiin pasangan.
itu gue yakin persentase keberhasilan dari semua tips di atas lo bisa rasain sendiri keuntungannya. Jadi sekian dulu yang gue bisa bagi tips-tips dan ngoceh-ngoceh yang mudah-mudahan bisa ngebantu lo untuk mengakhiri kejombloan dan kesendirian lo selama ini. Akhir kata, gue mau bilang jangan pernah berharap, jangan pernah berasumsi, dan jangan pernah menuntut. Percaya sama diri lo sendiri kalau lo itu orang yang paling berkualitas. Sekian ngoceh-ngoceh gue dan see you di uploadan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Share ke teman-teman lo yang kekeh dan gak mau denger orang, ya mending suruh dengerin gue aja. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Oke, terima kasih. See you again.